Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini sepertinya kalian sudah nggak asing kan dengan video yang akan saya putar ini ya. Mengapa saya akan maksudnya mengulang kembali terkait video ini gitu ya? Karena memang banyak makna-makna yang penting yang memang ini bisa menjadi sebuah motivasi lah ya, bisa menjadi sebuah penyemangat untuk kalian semua ya. Terutama sebagai pioner Pi Network ya. Dan kita akan melihat kembali ya terkait keterangan dari orang yang kalian lihat di video ini gitu ya. Jadi kita akan langsung saja di sini ya untuk keterangannya dari dia. If anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. Somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. I'm waiting for my pizza. And the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas. And that's my daughter's hand. She was a year old. Wow. So, you paid 10,000 Bitcoin for one pizza? It was two pizzas, Oh, actually. you got two pizzas out. Yeah. What would it be worth today? $80 million, I don't know. $80 million. A lot. People laugh at that, but at the time it wasn't worth anything. Right. Ya. Jadi pada saat itu dia ditertawakan oleh orang-orang pada saat Bitcoin lagi nggak ada harganya, kurang lebih begitu ya. Bitcoin tidak dipercaya oleh siapapun akan berharga gitu ya. Dan pada akhirnya Bitcoin berharga, walaupun sekarang udah turun sekitar 300 jutaan doang gitu ya. Tetapi kan pernah hampir mencapai 1 miliar satu Bitcoinnya ya. Inilah yang saya maksud, banyak makna, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari orang tersebut yang tadi diwawancarai gitu ya. Tidak ada yang mustahil untuk era digital ini ya. Dari Bitcoin pun sudah cukup menjadi guru untuk kita semua seharusnya. Bahwa Bitcoin yang gak ada bentuk, cuman digital doang, harganya pernah hampir mencapai 1 miliar gitu ya. Apalagi Picoin yang tentu inovasi baru yang penggunanya melebihi dari Bitcoin ya. Pengguna dari Picoin itu melebihi dari Bitcoin. Kalau cuma untuk harga 1 miliar doang ya, menurut saya ya nggak realistis ya untuk satu Picoin. Orang China memiliki alasan tersendiri mengapa mereka berpegang teguh terhadap satu Picoin harus setara dengan 314.159 US dollar. Karena mereka itu mengikuti program dari Pi Network itu sendiri ya. Program dari Pi Network sebagai proyek jangka panjang untuk orang biasa ya. Jadi kalau misalnya ya kita pikirkan secara akal sehat lah ya. Kalau misalnya untuk orang biasa ya dihargai misal saat listing nih, saat open mainnet, harganya cuma 100 dolar. Cuman 1 jutaan mungkin satu koinnya misal gitu ya. Ya sama aja tujuannya berarti memperkaya orang kaya ya. Orang kaya tambah kaya lagi. Karena apa? Karena semua pioner akan berbondong-bondong menjual semua Picoinnya gitu ya. Dan akan ditampung oleh orang-orang triliuner ya. Orang-orang kaya di luaran sana. Contohnya seperti Elon Musk ya. Elon Musk adalah sang pengkoleksi cryptocurrency yang mana kalau dia ingin memborong semua Picoin milik para pioner itu adalah hal yang mudah bagi dia. Dia kan salah satu orang terkaya kedua ya di dunia pada saat ini. Ya.
Jadi itu hal yang gampang menurut dia kalau dia pengen memborong semua Picoin. Ya, akhirnya akan dikuasai oleh para elit global Picoin ini dan akan dimainkan oleh para elit global, orang-orang kaya lagi. Berarti terjadinya ataupun nasibnya juga sama seperti Bitcoin ataupun Ethereum yang dimainkan oleh para elit global gitu ya. Bukan untuk orang biasa. Akhirnya gagal, tidak sesuai dengan programnya. Ya, tidak sesuai dengan visi dan misinya. Itulah saya sangat menyangkal ya tuduhan dari kaum orang-orang yang suka nyinyir terhadap proyek Pi Network ya. Apa realistis Picoin itu dihargai sampai 314.159 US dollar? Sangat realistis ya. Sangat realistis, tidak ada bantahan. Itu sangat realistis sekali tentunya. Mengapa demikian? Ya seperti yang saya jelaskan barusan. Ya, secara programnya untuk orang biasa dan untuk proyek jangka panjang. Bukan sebagai crypto trading tetapi sebagai alat bayar, sebagai uang. Ya, sebagai uang yang mana kita bisa membayar apapun ya melalui ekosistem yang sudah Pi Network ciptakan gitu ya. Yang mana sudah banyak juga menarik perusahaan-perusahaan ataupun proyek ya di dalam ekosistemnya. Dan kita akan menggunakan Picoin sebagai alat bayarnya ya. Kalau kita mau beli barang yang sederhana, mau beli barang yang super mewah kayak ya, kita bisa melalui ekosistem jaringan Pi ya. Situ sangat lengkap sekali ya. Sangat lengkap sekali. Dari kita pengen beli barang bisa melalui marketplace, pengen beli mobil ada Pi Showroom, pengen punya properti ada Pi Property ya, pengen jalan-jalan keliling dunia ada Pi Togo. Ya lengkap sekali. Untuk pengkonversian Picoin ke uang fiat ada Pi ATM, ada Pi Bank ya, Pi Exchange dan juga Pi ya. Itu sangat lengkap sekali. Jadi orang China itu kenapa negaranya maju ya, karena mereka cerdas ya. Mereka itu orang yang bisa memperhitungkan suatu hal yang memang perhitungan mereka itu tidak salah, perhitungan mereka itu selalu tepat ya. Kalau mereka itu bukan orang cerdas dan perhitungannya asal-asalan, nggak mungkin negaranya bisa menjadi negara maju gitu ya. Dari situ pun kita sudah bisa nangkep lah ya menurut saya. Jadi mereka bukan tanpa alasan maksudnya tetap konsisten mendukung terhadap satu Pi 314.159 US dollar ya, bukan tanpa alasan. Itu semua ada sebabnya, itu semua berdasarkan ya program dari proyek Pi Network ini sendiri ya. Bukan sebagai crypto trading tetapi sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Mungkin ini bertentangan dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Tetapi ingat ya, Indonesia kalau tidak mengikuti negara lain akan tertinggal. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kalau di luar negeri ya, negara-negara yang ada di luar negeri itu sudah merata semuanya menerima Picoin sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah Indonesia juga akan menerima Picoin sebagai alat bayar, sebagai uang. Ya, ini mau tidak mau, suka atau tidak suka ya. Kalau tidak suka ya terpaksa harus menerima. Ya, soalnya kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mau maju ya kita harus ikuti cara dari negara maju. Kalau kita nggak mengikuti, kita akan tertinggal, kurang lebih begitu ya. Tetapi ini tentu memerlukan tahapan dan proses ya. Tidak langsung setelah open mainnet Indonesia akan menerima Picoin sebagai alat bayar. Ya tentu alat bayar yang berlaku ya hanya rupiah ya, hanya rupiah yang mana sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia tentunya ya, atau rupiah digital gitu ya, yang sekarang ini memang ya sudah resmi gitu ya. Ya kedepannya ya kemungkinan ya seperti yang saya
asumsikan tadi, bisalah dibilang sebuah asumsi lah ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Itu pasti akan terjadi menurut saya gitu ya, karena saya sudah melihat bagaimana perkembangan dari pemerintahan Indonesia. Memang selalu mengikuti ya secara bertahap juga sih, nggak semuanya Indonesia mengikuti cara dari negara maju gitu ya, tetapi secara dikit-dikit lah ya, kurang lebih begitu ya. Tetapi kalau misal itu tadi yang saya bilang, negara maju sudah terima Bitcoin sebagai uang, sebagai alat bayar, ya suka tidak suka, mau nggak ada pilihan Indonesia ya. Kalau nggak terima ya berarti Indonesia mau tertinggal dong ya. Tentu saya sangat yakin Indonesia juga kepengen jadi negara maju tentunya ya. Itulah mengapa saya sangat mempunyai feeling gitu ya, bahwa ke depan Indonesia juga akan menerima Bitcoin gitu ya. Untuk saat ini saja ya dianggap ilegal, ya kok nggak diblokir aplikasinya ya. Ilegal dari mana? Open mainnet aja belum ya. Jadi harusnya dicari tahu dulu kebenarannya. Dikatakan investasi, kagak ada masyarakat investasi, cuman modal kuota doang ya. Jadi gimana gitu ya, agak lucu sih ya dikatakan investasi. Sejak kapan keluar uang gitu ya kan? Jadi kagak ada kita keluar uang, kita cuman modal kuota doang gitu ya. Jadi saya harap ya apa yang saya sampaikan ini adalah respon sedikit dari kemungkinan orang-orang penting ya dari beberapa pemerintahan Indonesia mungkin ya. Silahkan di-share video saya ini, nggak jadi masalah, karena ini memang bergantung untuk masa depan masyarakat Indonesia tentunya, dan juga untuk negara kita ya. Bukan untuk saya tetapi untuk kita semua, kurang lebih begitu. Kalau kita ingin maju ya suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dunia cepat sekali berubah, dan Bitcoin adalah inovasi baru ya, dan tidak menutup kemungkinan akan benar-benar menjadi alat bayar antar negara, kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin mati layar saya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat tentunya, dan silakan share video ini ke sosial media manapun yang kalian punya, khususnya grup Pi Network ya. Saya tidak melarang sama sekali ya. Dan segini saja, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.